Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Bu Halimah. Waktunya kita ngemol bareng Bu Hal. Wah, pada kesempatan kali ini yang mau kita bahas itu apa sih? Nah, yang mau kita bahas itu adalah matriks. Matriks ini pada hari ini itu adalah bagian pertama dan ini untuk kelas 11. Bisa 11 IPS, bisa 11 IPA ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu ya, agar yang kita pelajarin itu bisa kita serap dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Matriks itu adalah suatu susunan angka atau bilangan, atau variabel, atau juga parameter yang berbentuk 4 persegi dan biasanya ditutup dengan tanda kurung. Ingat, 4 persegi itu belum tentu persegi, bisa jadi persegi panjang. Oke. Konsep matriks di sini, setiap bilangan pada matriks disebut elemen atau unsur atau anggota. Letak suatu matriks ditentukan oleh baris dan kolom. Tapi ada juga matriks yang hanya punya baris atau yang hanya punya kolom, itu ada. Nanti matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital, ya, huruf besar. Dan unsurnya atau elemennya itu huruf kecil kalau memang dia menggunakan bentuk huruf. Kalau angka kan nggak ada ya, besar kecil ya, sama aja. Contohnya di sini matriks A, elemennya ada A11, A12, A13, A21 sampai A33. Kalau saya masukkan di bentuk matriks, jadi kayak gini. A sama dengan tanda kurung. Di beberapa buku ada yang menggunakan kurung siku, ada juga kurung biasa. Di sini A11, A12, A13 hingga A33. Ini semua ada artinya. Ya. Nah, yang paling atas ini disebut sebagai baris. Ini baris 1. Jadi baris itu yang ke samping. Ini baris 1, lalu ini baris 2, yang paling bawah itu baris 3. Lalu, nah, kolom itu yang ke bawah. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, arti 1-1 ini adalah yang depan ini untuk baris, yang belakang ini untuk kolom. Jadi A11 berarti baris ke-1 dan dia terletak di kolom ke-1. Kayak gini. Kalau yang di sini A21 artinya ini adalah baris kedua, kolom ke-1. Dan seterusnya. Oke, jadi ini disebutnya ordoni yang di bawah ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini matriks A mempunyai 3 baris, yang tadi 1, 2, 3, ini baris. Kolom itu yang ini, 1, 2, 3, ini kolom. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa matriks A ini berordo 3x3 atau ditulis A 3x3, posisinya ada di bawah kecil kayak gini. Ordo suatu matriks itu ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom. Jadi penulisannya adalah A baris kali kolom. Itu. Tadi barisnya kan 3, kolomnya 3. Berarti itu ordonya. Ya. Kalau 2x2 berarti ini hilang nih, yang pojok ini hilang. Ya, jadi hanya sampai sini yang 4 ini. A11, A12, 21 sama yang 22. Itu kalau 2x2. Jadi kan barisnya 2, kolomnya 2. Oke, next. Ini adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Yang ingat ya, tadi matriks baris yang namanya baris itu kan yang ke samping ya. Nah, jadi dia bentuknya cuma gini. Jadi dia nggak ada lagi ke bawah-bawahnya tuh. Oke, kalau matriks kolom, nah dia yang tadi ke bawah. Terus adalah matriks persegi. Kalau matriks persegi atau bujur sangkar, berarti jumlah baris sama jumlah kolomnya itu sama. Kayak gini. Ini barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya juga ada 2, 1, 2. Gitu. Bisa juga yang kayak di awal tadi, ya kan, barisnya 3, kolomnya 3. Itu juga matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kalau matriks 0, itu semua elemennya atau unsurnya itu angka 0. Jadi kayak gini. Oke. Jadi dia bisa persegi, bisa enggak. Next. Ada matriks diagonal. Nah, yang namanya matriks diagonal itu yang ini.
Nah, kamu pernah belajar dong diagonal bidang. Nah, kan yang miring begini ya. Nah, itu adalah matriks diagonal. Jadi, yang punya angka cuman diagonalnya aja, sisanya itu 0. Itu. Jadi ini angkanya berapa terserah kalian, tapi selain 0 ya. Terus yang bukan diagonal nih, ini kan bukan diagonalnya nih. Nah, itu dia 0. Matriks skalar sama kayak diagonal, tapi angkanya itu semuanya sama. Kayak 3 semua. Kalau 2 semua. Gitu, itu matriks skalar. Nanti ada lagi matriks identitas. Nah, sama kayak matriks diagonal, tapi isinya 1 semua. Kalau identitas itu identik dengan angka 1. Kemudian ada matriks segitiga. Kalau matriks segitiga itu bentuk matriksnya adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, tapi di bawah atau di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Ini kan tadi diagonalnya nih. Nah, ini di bawah diagonal ada segitiga. Bentuknya seperti segitiga kan, isinya 0 semua. Kalau yang sebelah sini yang B, ini diagonalnya. Nah, di atasnya ada angka 0 semua. Kayak gitu. Itu matriks segitiga. Kalau kamu lihat aja begini bentuknya. Kayak segitiga kan jadinya. Nah, itu. Kemudian ada kesamaan matriks di sini. Matriks A dan matriks B dikatakan berordo sama atau berukuran sama jika banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks B. Itu. Misalkan kayak gini. Ini ordo berapa sih? Berapa barisnya? Iya, benar. Barisnya ada 2. 1, 2. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ordonya adalah 2 dikali 3. Nah, ternyata B juga sama, 2 dikali 3. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, matriks A sama B ini udah sama nih ordonya. Terus apa lagi? Oh, ternyata semua unsurnya sama. Letaknya juga sama. Di sini 2, ya, pertama 2. Di sini juga yang sini pertamanya 2. Yang terakhirnya 6. Oh, di sini juga yang terakhirnya 6. Jadi, kesamaan matriks itu jika matriks A dan B punya ordo sama, terus unsur-unsur yang seletak juga sama. Yang seletak maksudnya ini. Ini kan letaknya di A11, ya kan? Ini juga A11, nilainya 2. Kayak gitu. Ini di A12, ini juga A12 nilainya 1. Jadi 2 ini sama dengan 2 di sini, 1 yang di sini sama dengan 1 yang di sini. Oke? Kita lanjut. Gak ada masalah kan? Transpose matriks. Nah, transpose matriks itu perubahan matriks yang awalnya baris kali kolom diubah jadi kolom dikali baris. Atau yang tadinya kita nulisnya ke samping terus kita tulis ke bawah gitu. Yang tadinya kan baris itu ke samping. Terus kita tulisnya ke bawah jadi kolom deh. Simbolnya itu adalah A pangkat T. Contohnya di sini ada A 2 kali 3, berarti barisnya 2, kolomnya 3. Anggotanya itu atau elemennya itu ada 1, 2, 3 di baris pertama, 0, 4, 5 di baris kedua. Nah, A transposnya berarti dirubah kan, tadinya 2 kali 3 diubah jadi 3 kali 2. Nah, yang tadi 1, 2, 3 kan nulisnya ke samping. Nah, jadi nulis ke bawah, 1, 2, 3. Terus 0, 4, 5 ada di sampingnya. Ya kan? Ini tadinya baris ke samping jadi kolom deh ke bawah. Terus yang tadinya ini kan kolom nih ke bawah jadi baris deh ke samping. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal kamu putar aja. Tadinya nulis ke samping jadi nulis ke bawah. Next. Nah, cuman sedikit kok pertemuan hari ini. Ini ada tugas. Yang pertama kamu disuruh minta membuat 3 soal dan pembahasan mengenai kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks itu soalnya bisa jadi salah satu elemennya itu tidak diketahui, X gitu misalnya. Terus yang nomor 2, kalian harus sedikit berpikir atau bernalar di sini. Jika matriks A ordonya 2 kali 3 dan matriks B ordonya 3 kali 2, yang poin pertama, apakah matriks A ditambah matriks B itu bisa dikerjain? Nah, kalau bisa, kamu bikin matriks A dan matriks B-nya. Elemennya atau anggotanya terserah kalian. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau 0, 1, 2, terus 7, 8, 9, intinya terserah kalian. Lalu kalian hitung tuh hasilnya berapa. Yang B,
Kalau dikurang bisa atau enggak. Kalau bisa dibuat matriksnya kayak tadi. Matriks yang poin A sama B kalau angkanya mau sama nggak apa-apa. Terus yang C, jika poin A sama B itu nggak bisa dikerjain, nah jelasin nih alasan kalian dan bikin kesimpulannya. Oke, kesimpulannya nggak usah panjang-panjang, yang penting sampai pada intinya. Oke, yang penting jelas intinya itu apa. Oke, kenapa dia nggak bisa dikerjain nih, gitu. Kalau dia bisa dikerjain, berarti poin C ini nggak usah dikerjain sama kalian. Oke, udah, itu aja. Ini kita baru pengenalan sama matriksnya. Nanti bagian menghitung-hitungnya kita ketemu nih di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau bisa, kalian udah mulai mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Tetap semangat dan sehat selalu. Dan jangan lupa selalu terapkan 3M. Tahu kan 3M? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.